luar biasa sekali rekan-rekan semuanya. Pastikan teman-teman Anda tetap berada di ruangan ini dan kita akan pandu. Kami juga akan ingatkan kepada teman-teman semuanya bahwa nanti ketika pembicara sudah sharing kan, Anda boleh langsung bertanya pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda chat di ruangan host. Kami persilakan, apakah saya bisa berbicara dengan pembicara kita Bapak Kurniawan Barus? Selamat malam Pak Bekti, saya Wah, selamat siap. malam. Alhamdulillah. Sudah berbuka puasa, Bapak? Alhamdulillah. Pak, this is your time. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa dan selamat pura-pura buka puasa bagi yang tidak menjalankan puasa. Nah, teman-teman, hari ini saya diberikan kepercayaan oleh New Univision untuk membawakan di acara Road to Core ini, di mana yang saya tahu adalah acara di Road to Core ini adalah mereka-mereka yang pesertanya sudah tahu, minimal sudah tahu sedikit tentang apa sih yang akan kita bahas sebelumnya. Nah, teman-teman, eh, ini adalah minggu pertama di bulan Mei. Artinya kita sudah menjalani hampir 2 bulan work from home, ya, di mana pemerintah kemudian memaksa seluruh rakyatnya untuk bekerja dari rumah. Teman-teman, saya yakin, saya percaya COVID ini mempunyai dampak yang berbeda-beda terhadap kita. Kadang-kadang kita merasa kok ternyata kok masih jauh. Bahkan ada beberapa WA yang saya lihat, saya ingin bekerja keras dan saya ingin bersungguh-sungguh untuk menjadi kaya supaya nanti di usia saya sebelum tua saya bisa santai-santai di rumah, tidak ngapa-ngapain tapi uangnya tetap ada. Tapi sayang kaya itu sudah terjadi. Teman-teman merasakan seperti itu apa tidak? Sebagian dari kita di Zoom ini, di ruangan meeting ini, itu sudah menikmati apa yang disampaikan sebagai orang melihat itu sebagai jargon. Padahal di teman-teman kita di New Univision ada loh yang sudah mendapatkan hasil tanpa harus bekerja lagi. Nah, pertanda ini COVID ini apa sih? Teman-teman melihat ini sebagai apa? Sebagai sebuah cobaan kah? Atau sebuah tempat di mana Anda mengasihani diri sendiri, oh kan kok begini takdirmu, kenapa kok hidup saya harus begini? Apakah memang seperti itu? Anda tidak sendirian, Bapak Ibu, teman-teman semua, Anda tidak sendirian. Yang di lockdown itu bukan cuma Anda. Surabaya di lockdown, Jawa Timur di lockdown, Indonesia di lockdown, bahkan seluruh dunia hari ini mau tidak mau harus mengalami yang namanya lockdown. Sekarang tergantung dari Anda. Kalau saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya Univision pun sekarang ini lagi di lockdown, bisa. Sebelum di lockdown namanya Univision, setelah di lockdown namanya New Univision. Ini sebuah pertanda buat saya. Saya tidak tahu ini apakah ilmu apa enggak. Tapi kalau saya melihat New Univision ini hadir di awal-awal ketika Anda apa? Ketika Anda mulai fase COVID ini awal, di mana Anda bisa melihat ini menjadi Anda mau beradaptasi dengan kondisi sebuah jika COVID ini berkesinambungan sampai di akhir Desember, di 2019 akhir Desember, kira-kira apa yang akan terjadi terhadap pekerjaan Anda? Apa yang akan terjadi terhadap keluarga Anda? Apa yang akan terjadi terhadap kesehatan Anda? Entah itu kesehatan mental atau kesehatan fisik Anda. Ini sangat-sangat berpengaruh, teman-teman. Kalau saya bisa mengatakan bahwa di New Univision, inilah sebenarnya Anda harus menciptakan sejarah baru. Kalau Anda selama ini sering bahwa Univision ini, New Univision ini identik dengan namanya Pak Alam, Pak Adi Guna, Pak Nathan, Mami Erika, Pak Uce, Bu Hanzila, Pak Henderson. Saat inilah Anda bisa membuktikan bahwa Anda menjadi orang-orang pertama di New Univision seperti kami dulu membangun 6 tahun yang lalu. Di mana 6 tahun yang lalu kami mencari-cari apa sih formula yang paling pas untuk membangun bisnisnya lewat sistem. Saat ini Anda bisa membuktikan bahwa kalau saya bisa membuat
strategi-strategi baru, entah itu dengan cara online, entah itu dengan cara apapun, entah pakai Zoom, entah pakai Skype, entah itu pakai apapun, Anda bisa menjadi orang yang selalu dikenang. Kenapa? Karena mungkin saja cara Anda akan dipakai oleh seluruh orang di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia. Anda tahu teman-teman kita, tim-tim kita sekarang bukan cuma ada di Indonesia, mereka ada di Brunei, ada di Jepang, ada di Hong Kong, ada di Korea. Dan ini benar-benar menjadi sebuah momentum bahwa Anda ini benar-benar mau jadi someone, orang yang mau dikenang sebagai seorang yang memberikan hasil positif buat banyak orang atau tidak. Saya teringat pada sebuah cerita. Cerita ini adalah di tahun-tahun 90 sekian, kita masih identik dan kita masih ingat sekali yang namanya peta, atlas. Ya. Kalau kita buka peta itu, ada beberapa garis-garis di dalam peta itu yang menandakan sebagai garis pelayaran. Ada sebuah garis pelayaran yang diciptakan oleh Christophorus Columbus. Apakah Christophorus Columbus itu adalah satu-satunya nahkoda yang menyeberang dari benua satu ke benua yang lain? No, ada Magellan, mungkin kita juga punya yang namanya kapal Dewa Ruci, tapi sebenarnya adalah Columbus tercatat di sebuah peta dunia karena itu ada jalan tercepat menuju Amerika saat itu. Nah, saat ini Anda di New Univision, mana jalan tercepat yang Anda ciptakan, maka itu akan menjadi barometer orang-orang yang akan mengikuti Anda. Teman-teman semua, di dalam COVID atau di dalam sebuah tragedi atau musibah yang sekarang sama-sama kita nikmati dan kita terpaksa harus menjalani, apakah Anda tetap memang mau beradaptasi atau Anda cari solusi? Kalau Anda mau beradaptasi, maka nikmatilah kondisi Anda saat ini, nikmatilah tidak ngapa-ngapain dan tidak menciptakan apa-apa. Kalau mencari solusi, ayo saat ini saya mengajak teman-teman semua untuk berani. Berani apa? Berani memulai, berani memulai kembali. Berani membuat setting goals, membuat impian-impian baru, dan membuat cara-cara baru. Apa sih yang harus Anda persiapkan di dalam memulai ini? Ketika Anda mulai berani, dan berani ini Anda perlu mempersiapkan mental Anda untuk berani. Kenapa? Anda harus mengetahui bahwa tidak semua orang yang Anda presentasi, yang Anda ajak di bisnis ini mereka harus mau. Kenapa? Ya karena kita bermain yang namanya faktor kali dan kita bermain yang namanya 20% 80%. Apa itu? Ya yang namanya hukum Pareto. Hukum Pareto inilah yang membuat kita harus lebih banyak memulai, lebih banyak presentasi atau mulai banyak menciptakan hal-hal baru. Ketika Anda sudah mulai berani, maka Anda bisa menjadikan titik-titik awal setting goals Anda mulai jalan dari satu ke titik yang berikutnya menjadi step yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ketika Anda sudah siapkan mental itu dan Anda meyakini bahwa tidak semua orang yang Anda ajak harus ikut di bisnis ini, karena mau tidak mau, jika Anda prasangka dan beranggapan dan berharap semua orang yang Anda ajak di bisnis ini kemudian mereka harus mau. Kalau Anda ketemu sama seorang perawat dan perawat ini mau, kemudian perawat ini mengajak seluruh perawat di seluruh rumah sakit dan seluruh perawat di rumah sakit mau, kira-kira kalau terjadi COVID begini siapa yang akan merawat kita, Bapak Ibu? Atau mungkin dokter, siapa yang akan merawat kita? Atau mungkin kita ajak polisi dan Anda berharap semua orang polisi harus ikut di bisnis ini dan mau ikut bisnis ini. Siapa yang mau jaga Pak di perapatan? Siapa yang mau tilang kita? Siapa yang mau buat lalu lintas ini menjadi lancar? Sehingga inilah yang membuat saya merasa bahwa kita memang harus mencari. Yang kedua adalah Anda harus mempersiapkan mental, yaitu kalau ada orang yang mau di bisnis ini, mereka pasti punya motif, Bapak Ibu. Apa motifnya? Motif yang kita cari adalah mereka yang memang sedang mencari solusi. Itu yang paling benar. Mereka yang sedang mencari-cari dan mereka yang sedang gelisah
dan mereka yang sedang ingin membuat kehidupan mereka lebih baik. Ini yang kita cari. Ini 20% orang yang kita cari. Kenapa? Karena 80% yang lain itu punya motif. Contoh, motifnya adalah kalau saya ikut di komunitas orang-orang yang punya penghasilan, mungkin saya bisa utang. Loh, Pak, kok bisa Bapak ngomong seperti itu? Iya, saya punya beberapa tim yang motif pertama yang masuk ke dalam bisnis ini adalah siapa orang yang bisa saya utangi. That's the point. Yang kedua adalah mereka masuk karena memang lagi kesepian. Mereka tidak mencari bisnis, tapi mereka memang lagi kesepian, mereka lagi cari teman. Orang seperti ini masih bisa kita ajak kalau kita follow up. Motif yang ketiga adalah motif orang yang datang dan ikut ke bisnis kita adalah orang yang mencari prospek di dalam prospek. Anda harus benar-benar mengetahui ciri-ciri orang yang seperti ini. Ada. Saya yakin 100%, 20%-nya ada orang yang memang sedang mencari-cari prospek di dalam prospek. Nah, Bapak Ibu semua, sekarang saya mau bertanya, kalau kita bertemu dengan 10 orang, kemudian 22 orang memang sedang mencari, saya mau tanya ke Bapak Ibu semua, Bapak Ibu mengajak berapa orang ke bisnis ini? 2 orang? Jangan. Tidaklah 10 orang, agar ada 2 orang yang mau kita brandingkan bisnis ini, ajari tentang bisnis ini. Kemudian setelah kita berani punya mental itu dan kita sudah tahu ada orang yang punya motif, tetaplah menebar dan tetaplah belajar dan tetaplah mengajarkan tentang hal ini kepada banyak orang. Tapi tetap saja bahwa ada orang-orang di luar sana yang mungkin cari-cari tapi Anda tidak tahu, atau mungkin Anda sudah pernah tahu dan dia sedang menunggu Anda. Kenapa? Mungkin saat itu dia sungkan kepada Anda. Saya sekarang sedang mencari-cari beberapa teman-teman lama saya yang sudah saya ceritakan tentang bisnis ini, dan mereka saat itu menolak. Dan yang saya sampaikan kepada mereka adalah, bro, bagaimana kondisimu sekarang? Iya bro, aku sebenarnya sungkan mau telepon sampean. Aku soalnya waktu itu kan sampean ajak, kamu ajak saya tidak mau. Nah, saya coba tolong ajarkan saya tentang bisnismu yang saya lihat saat ini. Kok lihat? Nah teman-teman, mereka itu sedang malu, lagi hopeless, tapi punya ego. Anda mungkin rendahkan hati Anda untuk mulai menyapa mereka semua. Teman-teman lama Anda, mungkin tim lama Anda bisa ceritakan tentang hal ini. Anda bisa cari lagi mereka. Anda bisa say hello lagi pada mereka. Anda bisa WA lagi kepada mereka. Nanti saya kasih contoh satu, bagaimana saya cerita lewat WA, kemudian saya telepon, bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang saya pakai. Nah, mental yang yang kelima adalah Anda ketika ketemu sama orang yang punya keinginan mendapatkan solusi dari hidup mereka, mental yang Anda harus siapkan adalah Anda harus siap mengajarkan apapun yang Anda ketahui dari bisnis ini. Sehingga sikap seorang yang mau mengajarkan adalah sikap orang yang banyak tahu. Jika sikap orang yang banyak tahu adalah mereka yang memang sedang banyak mendapatkan informasi-informasi, di mana saja informasi itu. Anda perlu juga cek lagi Univision Go. Mungkin dulu Anda pernah dengarkan Univision Go. Oh ya, sudah tahu saya Pak. Univision Go kan yang gini. Dengarkan lagi. Kenapa? Saya garansi, saya jamin. Setelah Anda mendengarkan kembali Univision Go, Anda mendengarkan kembali yang namanya ePro, Anda akan dapatkan hal-hal baru yang bisa Anda bisa sampaikan kepada orang lain. Nah, teman-teman, ketika Anda sudah mulai dan siap memulai, saya mau tanya satu hal kepada Anda. Apakah motif Anda adalah mencari keuntungan atau mau membantu orang lain? Ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau Anda ingin mencari keuntungan karena ketika Anda bicara closing, dan ketika dia closing Anda mendapatkan overriding atau Anda mendapatkan komisi, maka ini tidak akan benar-benar kuat menciptakan teman-teman baru, tim-tim baru, para jenderal yang memang siap bahu-membahu dengan Anda. Karena seperti yang disampaikan Bu Shirley tadi, itu memang fondasi awal yang memang harus Anda ketahui.
dan kita sharekan semua kepada Anda tanpa satu pun yang kami tutup-tutupi. Kalau saya sebagai tim baru dan saya melihat bagaimana Bu Sherly itu bercerita tentang produk dan produk itu saya ketahui, maka 50% dari tugas Anda sudah selesai. 50% lagi adalah bagaimana Anda bundling dengan sistem, bagaimana sistem ini bisa membuat Anda bertumbuh, dan dari pertumbuhan Anda, tim Anda akan melihat Anda dan mereka akan ikut dengan Anda tanpa banyak bertanya. Nah, anggaplah sekarang Anda sudah memulainya. Saya tidak bisa memaksa Anda di dalam kondisi seperti ini untuk terus bertumbuh, untuk terus menggali, untuk terus mencari. Tapi ketahuilah bahwa Pak Jenik pernah bercerita bahwa seorang leader adalah mereka yang encourage continuously. Mereka yang selalu mencari-cari, selalu terus-menerus menggali, terus-menerus belajar. Saat ini adalah saat Anda betul-betul belajar. Di mana semua orang di New Innovation, bahkan MDIT pun saat ini sedang mencari. Maka kalau skornya sama-sama 0-0, sama-sama 0-0, ya kita akan melihat cara siapa yang kita bundling dengan di New Innovation yang bisa work dan menjadikan kita garis Columbus tadi. Kita akan mendapatkan sebuah garis di mana jalan yang paling cepat untuk menjadi MDIT di kondisi online, di kondisi COVID ini adalah cara Anda. Teman-teman semua, keempat, ketika Anda sudah berani memulai, maka Anda harus membuka kembali daftar nama. Walah Pak. Kalau daftar nama mah offline dulu juga sudah sering, Pak. Iya memang. Karena itu adalah bahan baku bisnis kita, adalah daftar nama. Bahkan di Road to Core kemarin, Dr. Lagawa dengan begitu lantangnya, dengan begitu lugasnya, sudah membuat bagaimana caranya menambah lagi semakin banyak daftar nama baru lewat sosmed. Entah itu Instagram, entah itu Facebook, entah itu yang namanya Twitter. Anda bisa mendapatkan orang-orang baru. Ini loh perbedaannya antara offline dan online. Anda bisa betul-betul mendapatkan orang-orang yang fresh, orang-orang yang bahkan tidak mengerti di sini dan mereka fresh dan ingin mencari. Nah, ketika Anda sudah mulai membuka kembali daftar nama, sebelumnya saran saya Anda harus setting goals Anda dulu. Apa yang Anda ingin ciptakan? Apa yang ingin Anda buktikan? Apa yang ingin Anda capai? Minimal sampai di akhir 2019 ini. Anggaplah COVID ini berakhir di 2019 ini. Maka saya punya satu slide. Ketika di offline, itu ada namanya gulungan leader dan ada yang namanya gulungan sistem. Gulungan leader dan gulungan sistem ini adalah di mana ketika Anda mulai melakukan presentasi, Anda ada di dalam sebuah gulungan leader. Kenapa? Karena mungkin Anda melibatkan mentor Anda, melibatkan sponsor Anda, melibatkan yang namanya leader Anda untuk membantu Anda melakukan presentasi, melakukan table talk mungkin, atau melakukan group meeting. Ini adalah cara offline. Kemudian di COVID ini, di kondisi seperti ini, ada caranya online. Ketika cara online kita lakukan, sebenarnya enggak ada bedanya. Kok bisa nggak ada bedanya? Ya jelas, kenapa? Karena gulungan leader itu terus harus jalan. Ini mesinnya harus jalan. Gulungan sistem sudah jalan. Kenapa? Karena ada yang namanya bisnis talk online, ada namanya core vision online, core online, bahkan nanti ada MDIT dan entrepreneur online. Ini gulungan sistemnya sudah jalan. Tapi jika Anda mau membayangkan hal yang lebih besar di kedepannya nanti, Anda bayangkan jika di 2019 akhir nanti COVID ini betul-betul sudah selesai dan Anda bisa bermain dengan dua gulungan yang sama. Anda bisa bayangkan di offline saja gulungannya itu sudah semakin besar. Jika di gulungan online ini Anda juga terus memutar gulungannya. Gulungan offline jalan, gulungan online ini pun kemudian jalan. Anda bisa lihat jika roda gigi dengan struktur seperti ini, Anda kalau seorang kontraktor atau Anda seorang operator alat berat, ini adalah contoh roda gigi sebuah traktor. Jika Anda melihat contoh roda gigi seperti traktor, kira-kira bisa mengangkat beban sebesar apa?
berapa ton beban yang bisa diangkat oleh roda gigi seperti ini. Ini yang saya maksud bahwa seberapapun tinggi atau ya seberapapun jauh goals Anda, impian Anda, dengan dua gulungan, gulungan leader, gulungan sistem offline dan gulungan leader, gulungan sistem online ini Anda terus berputar, saya yakin kalau kemarin kita menetapkan ada setahun orang bisa menjadi MDIT, kalau ini bisa terjadi, kok saya memang belum bisa kita buktikan ya, tapi kok saya yakin sebelum 1 tahun pasti sudah ada orang yang keluar sebagai pemenang menjadi seorang MDIT. Teman-teman semua, apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan setelah ini, Pak? Saya tahu lah, namanya bisnis ini punya hasil yang besar. Kenapa? Oh, ada contohnya, Pak. Pak Jenik, Pak Alam, Pak Nathan, Pak Henderson itu punya income yang besar. Ada contohnya. Saya tahu, saya tidak yakin, saya tidak ragu lagi terhadap bisnis ini. Tapi di kondisi online ini apa yang saya harus lakukan, Pak? Sama, saya harus katakan bahwa yang Anda harus lakukan adalah sama seperti gulungan leader di offline. Anda harus menjadi motor penggeraknya. Anda harus punya yang namanya daily activity. Mesinnya jangan sampai berhenti. Daily activity berarti kan saya harus presentasi, Pak. Yes. Tapi kan nggak bisa, Pak, presentasi tanpa ketemu. Iya, online. Bagaimana caranya? Saya kasih rahasia. Dan rahasia ini itu saya dapatkan rahasia dari Pak Henderson. Dan Pak Henderson ini memberikan rahasianya kepada Pak Adiguna, kepada Pak Nathan, kepada Bu Erika, kepada Pak Uce. Dan dari Pak Uce, Bu Erika dibocorkan kepada Pak Jenik, dan dibocorkan kepada Pak Alam, dan Pak Alam membocorkan kepada saya. Terus saya akan membocorkan kepada Pak Joko, dan saya akan membocorkan lagi kepada Pak Saiful atau Bu Silvi. Dan ini kita bocorin semua bareng-bareng. Jadi nggak ada rahasia. Di bisnis ini nggak ada rahasianya. Apa itu? Ya Anda harus presentasi. Anda kan tahu ada 36 slide bisnis talk online. Ada 36 slide new wave business trend. Benar nggak sih? Ada yang itu nggak? Kalau Anda nggak tahu, saya kasih tahu. 36 slide. Dan Anda tidak harus menceritakan slide itu semuanya. Kenapa? Itu biarkan jadi tugasnya gulungan sistem. Yang Anda perlu ceritakan adalah dari 36 slide ini, apa sih, mana sih yang Anda feel untuk menceritakan kembali? Mana sih yang membuat Anda bersemangat untuk berceritakan kembali? Saya mengajarkan beberapa tim saya tentang bagaimana memulai presentasi di awal. Saya selalu memberikan contoh seperti slide saya yang satu ini. Tapi Anda mungkin boleh bertanya kepada sponsor Anda, kepada leader Anda, kepada mentor Anda, kira-kira cocoknya di mana bisa ditampilkan. Contoh ini, slide ini adalah slide yang saya dapat di mana di Business Talk Online. Slide ini adalah slide yang ke-6, ke-7 kalau nggak salah. Saya men-skip 5 slide sebelumnya. Saya selalu memulai dari sini. Kenapa? Ini yang saya biasa tanyakan kepada orang-orang baru yang ada di grup saya. Saya tanyakan begini, menurutmu, menurut Anda, menurut Bapak Ibu semuanya, kenapa Ronaldo punya asuransi? Apakah Anda percaya bahwa jika Ronaldo masuk rumah sakit, dia tidak bisa bayar asuransi atau tidak bisa bayar biaya rumah sakitnya? Apakah Anda percaya jika Lionel Messi ini sakit, dia tidak bisa bayar biaya rumah sakit? Apakah Anda percaya itu? Intonasinya selalu saya tanamkan di situ. Saya berikan intonasi yang tajam di situ. Menurut Anda, kenapa Ronaldo punya asuransi? Apakah dia takut tidak bisa bayar rumah sakitnya? No. Saya berikan juga yang namanya ekspresi. Nah, kalau Anda tahu bahwa Ronaldo tanpa asuransi dia bisa membayar biaya asuransinya, terus kenapa dia punya asuransi? Saya biasanya diem sejenak. Di kondisi ini saya diam sejenak. Saya memberikan ruang kepada prospek saya atau memberikan ruang kepada tim saya untuk berpikir, kira-kira iya kenapa ya? Nah, di
kondisi seperti ini, kadang-kadang enggak mengamankan penghasilan kita. Nah, ketika kita sudah punya program seperti ini, kita sudah punya pemahaman seperti ini, menurut Anda, banyak nggak orang-orang di luar sana, banyak nggak orang-orang di luar sana, coba Anda mulai sekarang berpikir, banyak nggak orang-orang di luar sana yang mengerti bahwa mereka tidak mempunyai proteksi terhadap penghasilan mereka? Ada nggak? Berapa kira-kira? Berapa orang yang Anda kenal yang memproteksi penghasilannya? Kalau Anda sekarang tidak bisa memberikan datanya, saya kasih datanya. Ini datanya. Di Indonesia, orang yang punya asuransi itu 6%, Pak. Anda mengerti? 6% orang-orang di Indonesia yang punya asuransi, 20%-nya itu yang tahu apa yang mereka punya. Artinya, dari 6% ini, 80% orang itu tidak mengerti kenapa dia punya asuransi. Atau orang dia punya asuransi tapi dia tidak tahu apa fungsi dari asuransinya itu. Berarti hanya 2% dari 6% ini mereka yang mengerti alasannya kenapa harus punya asuransi. Artinya, saya punya pangsa pasar yang paling besar. Saya punya pangsa pasar yang paling gede yang kalau bertumbuh menjadi 10% aja di Indonesia, dan 10% ini saya hanya makan kuenya 1% dari pertumbuhan penghasilan, dari pertumbuhan asuransi di Indonesia, Anda akan menjadi orang nomor 1 loh di Indonesia. Anda mungkin juga bisa jadi orang nomor 1 di Asia Tenggara mungkin. Saya punya satu tim yang punya goals, yang punya dream, saya mau jadi nomor 1 di Asia Tenggara. So ini bukan main-main Bapak Ibu. Seorang yang punya future, yang punya pandangan future, dia akan melihat ini menjadi sebuah opportunity bisnis yang tidak pernah ada matinya, tidak akan pernah terkait sama yang namanya politik, ekonomi, no, enggak ada. Faktanya hari ini orang-orang yang sudah berpenghasilan di Allianz, penghasilan mereka stabil kok. Saya yakin itu dan saya menikmati penghasilan stabil itu. Apalagi mentor-mentor saya, apalagi upline saya. Nah, bayangkan jika Indonesia someday dipaksa menjadi seperti Jepang. 600% orang-orang yang punya asuransi di Jepang. Kira-kira kalau di Jepang 6% itu dari kapasitas berapa ribu penduduk atau berapa juta penduduk. Di Indonesia 2% atau 600% itu dari kapasitas berapa banyak jumlah penduduknya di Indonesia. Nah, kalau saya sudah menerangkan file ini atau slide ini, saya sekilas menceritakan tentang bahwa di Allianz ini hanya 2 peringkat, ada 2 level, ada 2 cara makan kuenya asuransi di Allianz itu. Kue pertama adalah kue bisnis eksekutif, kue yang kedua adalah bisnis partner. Kue bisnis eksekutif ini Anda hanya makan sampai 60 kali. Saya pakai bahasa makan ya, karena lebih enak. Maksudnya lebih enak kalau kita bayangkan ketika kita lagi berpuasa.
Ya, jangan senyum-senyum. Kalau kita lagi berpuasa, ngomong makan tuh enak banget kan? Bener kan? Setuju ya? Nah, kalau kita berpuasa dan kita makan berapa persen dari kue asuransi ini, aliansi itu cuma 2. Nah, di bisnis partner, di yang kedua ini, Anda bisa makan kuenya itu seumur hidup. Seumur hidup, Bapak Ibu. Kok bisa seumur hidup, Pak? Ya, saya nggak bisa, saya nggak akan membuka ini semuanya. Kenapa? Karena akan dikupas selanjutnya lebih besar, lebih banyak di acara bisnis talk online. Saya arahkan mereka ke gulungan sistem. Saya arahkan mereka ke gulungan sistem. Nah, kenapa saya mengarahkan mereka ke gulungan sistem? Karena saya masuk ke slide yang ketiga ini. Saya masuk ke slide yang ketiga. Kenapa? Karena ini bisnis mau Anda jadikan bisnis yang sulit atau mau jadikan bisnis yang mudah. Kalau Anda mau menjadikan bisnis yang mudah, maka Anda harus bermain dengan sistem. Kenapa? Ketika dia mendapatkan AHA, dia mendapatkan sesuatu yang bisa dia pakai, yang bisa diceritakan kembali kepada orang-orangnya nanti, kepada prospeknya dia nanti, mereka akan lakukan cara yang sama dengan saya, mengajak mereka kepada gulungan sistem. Tugas saya hanya ketika saya membuka presentasi ini, saya mengajarkan presentasi ini, tujuan saya adalah mereka pinter dan cerdas, mengajak mereka ke gulungan sistem. Nah, di gulungan sistem ini yang saya ceritakan. Kenapa? Anda tidak kerja sendirian. Di sini kita sudah siapkan yang namanya bisnis talk online, rock to core, live today online, nanti someday core vision online. Ada edukasi entrepreneur talk, MDIT talk, semuanya kita siapkan. Untuk apa? Untuk membuat gulungan leader ini kita lempar ke gulungan sistem. Nah, teman-teman, kalau semuanya kita sudah siapkan seperti ini, saya mau bertanya kepada teman-teman, kira-kira sulitnya di mana bisnis ini? Kita siapkan mentornya, kita siapkan bahannya, Anda hanya ikut, dan mencoba untuk belajar dan melakukan sendiri presentasinya. Kenapa? Anda tidak bisa 100% tergantung pada gulungan sistem. Kenapa? Kelamaan. Bapak Ibu, terlalu lama jika ketika Anda hari ini presentasi orang, Anda menunggu 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan untuk mengikuti acara bisnis talk online. Kalau Anda sekarang presentasi orang di hari Rabu, Anda mau mengajak mereka bisnis talk online berikutnya di hari Sabtu, kelamaan. Anda bisa menciptakan gulungan-gulungan leader, Anda ikutkan dengan mereka kepada grup meetingnya mentor Anda ikut juga yang namanya setiap hari yang namanya daily activity itu Anda presentasi, setiap hari presentasi di grup meeting tim Anda, di grup meeting tim mentor Anda nanti Anda bisa membawa 3 orang yang saya yakin 100% mentor Anda akan menggulung mereka, tetap menggulung mereka kemana? Ke bisnis talk online. Mereka akan digulung kembali di Road to Core online, digulung kembali di Core Vision online, digulung kembali ke Entrepreneur online. Ini semuanya buat Anda. Teman-teman, kabar baiknya adalah siapa orang yang bisa membuktikan bahwa sistem online ini sudah berjalan dan sesuai dengan keinginan kita. Belum banyak yang bisa membuktikan itu. Maka Anda perlu membuktikan bahwa, oh bener sih, iya tah, ini bisa nih, iya tah, bener tah. Anda harus punya itu, feel itu, sehingga Anda tidak berhenti belajar. Kalau Anda ada orang ditolak Anda ditolak orang, itu bukan karena Anda tidak layak merekrut, bukan. Bisa jadi Tuhan membuat Anda itu berpikir kembali dan belajar kembali apa yang kurang ya, oh mungkin ini ya, oh mungkin ini ya. Mungkin juga ada orang yang memang tidak mau dengan presentasi Anda. Mereka sudah disiapkan sama Tuhan itu menjadi rezekinya orang lain. Iya nggak sih? Anda benar-benar cerita dan orang ini cerita tertarik, ternyata closing sama orang lain. Kenapa? Memang dia diciptakan dan menjadi rezekinya orang lain, menjadi timnya orang lain. Oh, Anda tidak berhak di situ sebenarnya. Yang penting Anda lakukan yang sebenar-benarnya dan yang sebaik-baiknya. Nah, ketika Anda sudah memulai gulungan leader ini sendirian, dan Anda sudah paham, Anda harus cari tahu, Anda harus cari mentor Anda, dan Anda harus mau kesediaan Anda untuk dibimbing sama mentor Anda untuk belajar presentasi. Terserah slide mana yang Anda pilih, slide mana yang Anda ingin ceritakan, itu terserah Anda. Tidak harus semua, karena kalau semuanya itu ada di bisnis talk online. Ya, oke? Nah, kemudian pada saat presentasi itu, Anda juga harus memposisikan diri Anda. Sebagai apa? Sebagai orang
yang layak diikuti. Kalau Anda cerita tentang sebuah bisnis yang income-nya 1 miliar, tapi Anda kaos kotang ya, kalau katanya Mas Anto itu kaos kotang, kira-kira ada yang percaya enggak? Ya mungkin dia percaya saat itu, tapi nanti ketika itu selesai dia akan berpikir, iya yo, itu tadi yang ceritakan saya tentang bisnis ini kok cuma kaos kutangan ya. Gitu. Anda harus tetap happy, Anda harus benar-benar terlihat sebagai orang yang punya tujuan hidup, punya jalan yang bisa membuat orang mau mengikuti Anda. Dan Anda memang harus layak dan pantas. Kemudian materi singkat Anda itu Anda perlu bumbui dengan yang namanya edifikasi. Edifikasi itu ada di edifikasi terhadap mentor Anda dan edifikasi terhadap gulungan sistem atau irama bisnis yang ada di New Univision. Nah, intonasi juga perlu, artikulasi Anda juga harus perlu, ekspresi Anda juga harus perlu. Gulungan sistem itu kemudian Anda follow up. Ujung-ujung dari bisnis ini, ujung-ujung dari presentasi, ujung-ujung dari gulungan leader, ujung-ujung dari gulungan sistem, ujung-ujung dari pertemuan adalah yang namanya presentasi. Ketika presentasi, sebelum presentasi Anda perlu follow up. Bagaimana cara memfollow up orang itu? Sebelum saya kasih tahu bagaimana cara memfollow up orang, saya kasih tahu ada yang namanya presentasi di dalam follow up itu. Orang-orang yang 70% itu perlu di follow up. Ada yang namanya 15%. 15% itu orang-orang yang Anda ceritakan sebagus apapun ceritanya. Bahkan Anda bayari, bahkan Anda mungkin gaji dia untuk ikut di bisnis ini. Dia nolak. 15% orang-orang itu menolak. Kok bisa Pak? Iya, dunia ini memang ada orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan, itu memang untuk menguji kesabaran kita. Ada nggak di lingkungan Anda orang-orang yang Anda mau ngomong apa saja Anda mau ceritakan, mereka nggak percaya? Ya itu termasuk orang-orang yang 15%. 15% yang kedua adalah orang yang Anda ceritakan Mas Yo ngomongnya, walaupun ngomongnya plegak-plegu, ngomongnya terbata-bata, ngomongnya kayak gagap, mereka mau. Kenapa? Karena ada memang 15% orang-orang yang diciptakan Tuhan untuk membantu kita. Tapi ada 70% orang-orang yang kita follow up untuk apa? Buat saya, follow up itu bukan membuat orang tertarik, tapi follow up itu adalah membuat saya bertumbuh. Bagaimana saya bertumbuh sehingga pertumbuhan saya itu menarik orang lain untuk ikut dengan saya. Nah, apa sih sebenarnya yang Anda ceritakan ketika follow up? Follow up itu hanya ada 2 macam. Apa itu? Follow up itu adalah handling objection. Dan yang kedua follow up itu adalah startup. Startup adalah sesuatu yang saya sampaikan di awal tadi. Anda bagaimana caranya membuat daftar nama, dan dari daftar nama itu Anda mulai selektif untuk membawa mereka, mengundang mereka ke bisnis talk atau mengundang mereka untuk mengetahui lebih jauh tentang bisnis Anda. Ayo kita lihat. Saya ada contoh satu cara mengundang orang untuk mengikuti acara di bisnis talk online. Pertama-tama saya tanya, gimana kabarnya bro? Terus dia bilang baik. Nih apa, lagi kerja apa lagi nyantai nih? Gitu saya ceritakan. Terus dia cerita, iya ini lagi work from home aja nih. Walah enak yo. Terus dia agak ngotot nih, enak apanya bro? Iyalah kerja di rumah, tapi komisi atau gaji penuh, tetap. Wah. Nah, terus ini dia agak lama nih balasnya ini. Ya kurang lebih 1 menit apa 2 menit kalau nggak salah ya. Mungkin dia lagi mikir, ini orang mau ngapain nih gitu. Oh 1 menit ternyata. Ya nggak enak bro, lah sehari masuk sehari off, gajiannya jadi separuh loh bro. Loh kok bisa? Serius? Nah ini juga agak lama nih. Ya mungkin 2 menit mungkin ya. Tapi ini nggak sampai 2 menit karena saya potong. Oh enggak ya? Oh yang satunya. Oke tak telepon ya gitu. Dia nggak balas, saya telepon aja udah. Nah, nggak balas, saya telepon nih.
Nah, karena ngomongnya 2 menit, saya ngajaknya 2 menit, dan dia bilang, oke bro, saya kasih link, gitu. Nah, ini. Oke, saya kasih link. Nah, saya akan menceritakan ketika saya telepon dia apa sih yang saya bicarakan. Saya bicarakan begini. Loh, bro, seingatku kalau kalau karyawan tetap itu walaupun dia di rumah, dia kan sebenarnya punya hak untuk digaji penuh gitu. Ya, itu mungkin kebanyakan seperti itu, Mas. Tapi saat ini kok saya nggak tahu apa pertimbangannya, tapi kami hanya digaji 50% gitu. Terus saya telepon, terus di dalam telepon saya itu saya bertanya, bro, andaikan saya bisa membantu nambali 50% kekurangan gajimu, umpama saya bisa membantu, saya kasih cara supaya 50% gajimu itu nanti bisa utuh lewat bisnisku ini, saya bantu, kamu bersedia enggak? Oh, oh ada tak bro, bisa tak bro? Ya bisa. Bagaimana caranya? Ya kamu isi link ini, gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan password Zoom bisnis toko online. Hanya begitu caranya teman-teman semua. Saya tidak tahu ini menjadi mudah apa enggak, tapi sebenarnya mudah dan tidak mudah itu tergantung dari Anda mau melakukan apa tidak. Saya ingat tahun 2019 kalau nggak salah, ada salah satu, saya baca satu buku ya, dan buku itu membuka wawasan saya tentang ini mudah atau ini sulit, tergantung dari kita. Buku itu bertanya begini, menurut Anda, mandi itu pekerjaan mudah atau sulit? Saya langsung spontan dalam hati karena ini di buku ya, di buku. Saya langsung spontan